Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Solanke versus Toney, pilihan kritis untuk jendela transfer Januari. Arsenal tengah mempertimbangkan langkah strategis dengan membidik penyerang Bournemouth Dominic Solanke sebagai alternatif untuk Ivan Toney dalam jendela transfer Januari. Meskipun menjadi opsi kedua, Solanke telah membuktikan kualitasnya dengan 65 gol dan 28 assist dalam 193 pertandingan bersama The Cherries sejak kepindahannya dari Liverpool pada Januari 2019. Daily Star melaporkan bahwa Arsenal memiliki batasan finansial dalam perburuan Ivan Toney. Oleh karena itu, Solanke muncul sebagai opsi menarik dengan harga yang mungkin lebih terjangkau, yakni sekitar 50 juta pound. Manajer Arsenal Mikel Arteta dihadapkan pada dilema signifikan. Meskipun mengincar Toney, Arteta tidak ingin membayar terlalu mahal untuknya. Solanke yang tetap menjadi opsi alternatif memberikan fleksibilitas finansial, tetapi harus bersaing dengan minat dari klub lain, terutama West Ham United. Seandainya Arsenal berhasil merekrut Solanke, apa implikasinya? Dengan kehadiran Solanke, Arteta dapat memiliki opsi taktis yang lebih banyak dalam susunan timnya. Arteta klaim persaingan gelar Premier League makin panas. Mikel Arteta sekali lagi meyakini persaingan juara di Premier League makin sengit. Untuk sekedar menang dari pekan ke pekan saja semakin menantang. Manajer Arsenal Mikel Arteta merasa menjuarai Liga Inggris semakin sulit saja. Sebab bukan hanya tim-tim rival juara saja yang bisa menjegal, gap dengan tim-tim di bawah pun makin tipis karena seluruh tim meningkat kualitasnya. Saya rasa begitu, persaingan makin sengit. Bukan cuma melawan tim-tim pesaing juara itu, tapi untuk menang saja benar-benar harus berkeringat dan menderita di liga ini, ujarnya dilansir Standard. Ada contohnya, kok setiap pekannya? Margin atas bagaimana tim-tim meraih kemenangan itu minimal, imbu Arteta. Mikel Arteta ingin wasit dan manajer lebih bisa bekerja sama. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan manajer dan wasit harus bekerja sama untuk membantu membuat permainan menjadi lebih baik. Pria berusia 41 tahun itu mengatakan persidangannya merupakan proses yang sangat bagus dan berjalan dengan baik. Dia menambahkan, ini bukan tentang mereka, ini tentang kita. Kami ingin memiliki permainan dengan lebih baik. Kita semua menghadapinya bersama-sama. Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan di pinggir lapangan untuk membuat hidup para pemain lebih mudah? Dari sisi ofisial, dari segi teknologi, juga dari klub. Saya sepenuhnya mendukung bagaimana kami harus memperbaiki permainan. Wasit adalah bagian besar dari hal itu dan mereka tahu itu, ujar Arteta. Gol Jesus dan Havertz bawa The Gunners kembali ke puncak klasemen. Arsenal berhasil mengamankan kemenangan 2-0 melawan Brighton and Hove Albion di Stadion Emirates pada hari Minggu 17 Desember 2023. Pertandingan ini menyaksikan dominasi Arsenal sejak menit pertama. Brighton kesulitan untuk menciptakan peluang di area pertahanan tuan rumah. Kiper Bart Verbruggen menjadi penjaga gawang kunci untuk Brighton, mencegah tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh para pemain The Gunners. Meskipun demikian, gol yang dinanti-nantikan oleh para pendukung tuan rumah datang pada menit ke-53 ketika Gabriel Jesus mencetak gol lewat sundulannya setelah memanfaatkan tendangan sudut. Keunggulan ini memberikan kepercayaan diri kepada The Gunners yang terus menekan dan mencari gol tambahan. Kai Havertz menjadi sosok penentu dengan mencetak gol kedua pada menit ke-87. Eddie Nketiah memberikan umpan terukur kepada Havertz yang dengan tenang melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang. Pertandingan ini menunjukkan keunggulan pertahanan Arsenal yang solid, menjadikan mereka tim pertama yang mampu mencatat clean sheet melawan Brighton musim ini. Kemenangan ini juga menjadi momen kado ulang tahun kapten mereka, Martin Odegaard, yang bermain pada ulang tahunnya yang ke-25.
Kemenangan ini memberikan semangat tambahan kepada Arsenal dalam persaingan ketat di puncak klasemen Premier League. Saat ini, The Gunners berhasil kembali memuncaki klasemen sementara Premier League. William Saliba terpilih menjadi Man of the Match. William Saliba terpilih sebagai pemain terbaik pada laga Arsenal versus Brighton Minggu 17 Desember 2023 waktu Indonesia Barat. Pertahanannya yang solid membantu Arsenal menang atas Brighton. Arsenal yang tampil dominan dari aspek serangan di laga ini dibantu oleh kesulitan Saliba mengawal lini belakang. Brighton yang beberapa kali mengancam harus gigit jari dengan penampilan sang pemain. Saliba begitu tenang menghadapi gempuran para pemain lawan. Di samping itu, ia juga berperan besar saat fase awal serangan Arsenal bermula. Saliba bermain full 90 menit dengan akurasi umpan mencapai 97%, melakukan 78 sentuhan, 100% tackle sukses, dan memenangi duel udara 100%, duel darat 50%. Maka dari itu, layak Saliba dinobatkan menjadi Man of the Match versi Premier League. Havertz semakin percaya diri, sudah layak jadi pembelian yang tepat? Michael Owen yakin Kai Havertz mulai membuktikan bahwa orang-orang yang meragukannya salah setelah Arsenal memainkan peran penting dalam kemenangan hari Minggu atas Brighton. Ini merupakan transformasi yang cukup besar bagi pemain yang direkrut senilai 65 juta pounds yang mengalami awal yang sulit dalam karirnya di Arsenal. Tetapi kini menemukan performa terbaiknya setelah mendapat dukungan penuh dari manajernya. Havertz sudah mulai menunjukkan performa terbaiknya jika dia bisa melanjutkan dan tumbuh menjadi pemain yang lebih percaya diri. Maka dari itu bisa membuat Arsenal semakin kuat, ujar Owen. Gabriel Jesus turut memberikan pujian kepada Havertz setelah gol kemenangannya bersama The Gunners tadi malam. Jesus mengatakan, Kai adalah pemain yang luar biasa. Cara dia bermain, dia sangat kuat, tinggi dan kualitasnya, ya dia banyak membantu kami. Dia berjuang setiap saat dan membantu tim. Cara orang ini berlari sangat besar. Jadi ya kami sangat senang memilikinya, ujar Jesus. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!